Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, GBI Kenisa. Siapa yang bersyukur pagi hari ini? Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Siapa yang mungkin seminggu ini hidupnya udah wah seru banget nih, atas turun naik turun tapi tetap bersuka cita. Nah siapa yang percaya juga kalau 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir? Mari kita berdoa untuk kebaktian pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang baru bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu baru bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan. Melawan kebaktian kami ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua baik karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa dari awal hingga akhir kebaktian ini. Pujian penyembahan, persembahan kami ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan dan juga doa berkat. Dan kami bisa menerimanya ya Tuhan. Ada perubahan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami bisa lebih melekat lagi sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami. Berterima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk keluarga kami yang masih mungkin dalam perjalanan. Kami berdoa. Keselamatan. Supaya mereka bisa berkumpul dengan kami di sini dan menikmati waktu dengan Engkau bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Yes. Mungkin sebelum mulai saya mau memperkenalkan ada 2 tamu khusus nih ya. Jadi ada pendeta dari Prapat yang hadir di sini. Yang nomor 2 juga ada pendeta dari Bali yang ada di sini. Terima kasih Pak. Nanti mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut sama Tante Friska. Tapi kami bersyukur kami bisa punya komunitas gitu Pak ya. Perpanjangan tangan dan mungkin bisa dibilang keluarga GBI Kenisa di luar sana. Ada di Prapat, ada juga di Bali. Kami juga mungkin mau mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ada keluarga kami hari ini yang ulang tahun. Pendeta Frans. Jadi dia adalah mungkin salah satu pengurus gitu ya untuk anak-anak muda di Kenisa. Bersama dengan Friska. Kami terima kasih dan berdoa terus untuk Frans supaya kesehatan ada terus Pak ya. Terima kasih. Untuk jodoh juga. Siapa yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Mari. Kita percaya kalau hadirat Tuhan ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Yes. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuh sukacita di tangan-Mu. Ada berkat melimpah murah-Mu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikan-Mu, bumi penuh kasih-Mu, hadirat-Mu penuh sukacita. Penuh
sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang Kau beri. Segala nikmat yang Kau beri. Segala nikmat yang Kau beri. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Thank you, Jesus. Kita sama kata percayalah. Kepada Tuhan segenap hatiku, dan jangan bersandar kepada pengertianku sendiri.
nama-Mu lah ya Tuhan yang kami ingin tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. We worship you, my Lord, my King of all. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food from my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness? Who sees my brokenness and carries me when I feel and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders? Who holds my heart in his hand? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my head. I lift my hands,
I lift my hands. I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond. Sing it to you, to the one thing true, Jesus, it is you. Benar Tuhan, we want to offer our life to you, Lord. We bring our song, Tuhan. All of our rights, all of our wrongs, Tuhan. Semua kekurangan kita, Tuhan. Siapa kita, Tuhan? Nggak layak kita ada di sini, Tuhan. Semua cuman karena penyertaan-Mu aja, Tuhan, kita bisa berdiri hari ini, Tuhan. And we want to give it back to you, Tuhan. We don't want to take the credit. Kita nggak mau ambil kredit, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, Tuhan. Tapi hanya karena Engkau, Tuhan. Kita bisa cukup sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom my family. Apa kabar semuanya? Hai Mama Dedi yang lagi nonton. Mama Papaku udah kangen banget ada di gereja ini. Udah gak sabar pengen pulang. Dedi bawaannya pengen book tiket aja pulang. Sampai Pika teleponin aku. Nih bokap udah pengen banget pulang nih. Pokoknya dia harus pulang. Dia udah kangen banget. Kangen banget sama cucu nomor 1. Nomor 2 kayaknya sama gereja. Nomor 3 baru sama kita ya. Oke, puji Tuhan. Aku mau bawa pesan untuk persembahan. Sebelumnya aku mau bacain ayat. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau di bahasa Inggris itu dibilang sama Tuhan, try it, put me to the test, Tuhan bilang. Cobain, kalau lo gak percaya, dibilang gitu. Dulu aku waktu sekolah, pendeta waktu di tempat dekat aku sekolah, dia setiap kali lagi persembahan dia ngomong gini, saya mau tantang jemaat ini, cobain deh perpuluhan setahun. Kalau gak ada efeknya saya balikin duitnya, dia bilang gitu. Karena Tuhan sendiri yang bilang cobain deh. Aku seneng banget aku kebagian persembahan pas nih di akhir bulan, pas semuanya lagi pada gajian. Kita baru merayakan kemerdekaan dari tanggal tua. Dan masuk ke dalam tanggal muda, puji Tuhan. 1 bulan lagi kita cukup, aku sampai ngomong sama Edo. Dok, 1 bulan lagi masih cukup juga Dok, puji Tuhan. Jadi pas nih, aku mau cerita mengenai perpuluhan. Aku sama Edo percaya banget sama ayat ini, saking percayanya. Sampai misalnya Opung kasih uang jajan buat anak-anak aku, dia kasih 100.000, tiba-tiba Edo udah pegang handphone. Kamu ngapain Dok? Aku lagi perpuluhanin 100.000-nya. Ya ampun kan mahalan biaya transfernya Dok, aku bilang gitu. Tapi kita percaya karena kita udah ngerasain enaknya hidup sama Tuhan. Kita udah ngerasain banget waktu kita taruh 10% itu ke dalam tangan Tuhan, 90% itu jadi cukup. Dan kita udah ngalamin, kita udah pernah nganggur 7 bulan. Kita udah pernah gajinya dipotong 37%. Kita masih berdiri sampai hari ini, masih sisiran-sisiran aja ya Dok. Masih nggak kelaparan karena terbukti banget gitu. Yang aku dapat gini, waktu kita mendedikasikan 10% itu, 90% jadi dikuduskan. 90%-nya itu bukan cuma gaji, tapi itu jadi penyertaan Tuhan. Itu jadi provisionnya Tuhan, itu jadi berkat. Dari gaji tiba-tiba berubah jadi berkat. Kalau kita pakai pikiran kita sendiri itu cuma gaji nggak bakal cukup. Apalagi anaknya 2 sekolah, 1 on the way. Mana cukup? Gak bisa tidur yang ada suami aku setiap malam. Tapi waktu kita kasih ke Tuhan, Tuhan ini urusannya Tuhan. Tuhan yang taruh aku di sini pasti cukup.
Tahu nggak di Amerika tuh dari orang yang rajin perpuluhan, 77% orang yang perpuluhan kasih lebih dari 10%. Kenapa begitu? Karena mereka sudah rasain janjinya Tuhan. Karena mereka udah lihat, when we give to the Lord, we get so blessed. Sangat amat cukup. Dan itulah tema bulan ini gitu, hidup berkelimpahan kan. Makanya Daud tuh bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita itu tidak kekurangan bukan waktu kita naik gaji. Kita tuh gak kekurangan bukan waktu kita menang undian. Kita gak kekurangan itu bukan waktu kita terlahir kembali jadi anak pejabat. Tetap kekurangan pasti. Tapi kita tuh cuman mungkin gak kekurangan kalau Tuhan adalah gembala kita. So let him be our shepherd today. Trust him. Put him to the test. Tuhan bilang gitu. Kalau sampai gagal marahin. Gak mungkin gagal. Tuhan sendiri yang bilang, try me, put me to the test. Lihat kalau aku gak buka tingkat-tingkat langit buat engkau. Amin. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan for another month Tuhan. Bulan yang baru lagi, akhir bulan lagi Tuhan. Dimana kita bisa benar-benar Tuhan membuktikan Tuhan. Kalau kita mau menjadi domba-dombamu Tuhan. Kita mau hanya Engkau Tuhan yang menjadi gembala kita Tuhan. Kita mau taat aja Tuhan. Hitungannya gak masuk Tuhan. Hitungannya gak pernah cukup Tuhan. Tapi yang Engkau yang bilang bukan cuma cukup, bahkan berkelimpahan. Dan dengan itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang siap memberi Tuhan. Yang kurang percaya, tolong Tuhan, let them overcome their unbelief Lord. We want to believe Lord, we want to trust Tuhan. Kita mau percaya Tuhan, kita mau mengambil tindakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, amin. Start to forget all of the great things you did. When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? Sama-sama katakan, you are more than able. You are more than able. Yes. You are more than able. Yes, you are. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Now I see all that I have. I got my confidence back. I put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. Yes, you are. You are more than able. You are more than
all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. Yeah, it's gonna move. Can you imagine? With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. Anything is possible.
Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami. Untuk kasih karunia, untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau dengan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk, shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Ada kata dan dijadikan tema tentang abundant life. Sadarkah dan tahukah saudara bahwa there is a difference between abundant and abandon. Amin. Tentang berkelimpahan dan ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Never. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada adalah karena kasih karunia-Nya yang sempurna. Yang membuat saya dan Anda hari ini hidup di dalam kelimpahan. Anda jangan tersinggung kalau saya ngomong begini. Kalau hidup kita hari ini tidak cukup, ya, saya mau katakan kita ada dalam satu dosa. Selalu bilang nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, ya, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa, saudara. Iyalah, tapi hidup yang berkelimpahan. Dari ayat Yohanes 10 ayat 10, setidaknya kita mendapatkan 3 hal penting. Yang pertama, it's about comparison. Betul? Coba, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Comparison, you have to compare. You may compare. Untuk banyak hal kita tidak harus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Betul? Tapi kalau Anda ingin membandingkan Yesus dengan yang lain, Tuhan bilang silakan. Kalau Anda merasa tidak puas, saya mau katakan silakan. Atau Alkitab berkata kepada kita, go ahead. Ada banyak orang seringkali menganggap Yesus itu underrated. Dia melihat Yesus sebagai pribadi yang, saya ini foto dulu nih sebentar. Saya suka di foto, bos. Biar posisinya saya tahu gitu. Tuh, keren ya. Banyak orang atau gereja suka kirim foto saya. Karena I'm not ready yet, jadi nggak bagus. Jadi saya tanya, dan Tuhan bilang, saya bilang, Tuhan kok ini fotonya jelek-jelek. Tuhan bilang gini, you are not ready. Jadi kalau mau difoto, lihat-lihat gitu. Hasilnya bagus, betul nggak? Bos nanti kirim ya bos? Siap. Sampai di mana tuh tadi? Saudara, saya mau katakan buat saudara, dari dulu hidup saya yang biasa-biasa, terus saya compare dengan hidup sekarang. Sangat berbeda. Bahkan tadi, siapa namanya yang tadi kasih, siapa? Tanya. Dia bilang bahkan di Amerika itu orang kasih lebih dari 10%. Ya. Saya bersyukur dengan statement itu. Saya bersyukur, thank God. Ini ada keluarga saya di sini, istri saya dan anak saya lagi pelayanan, saudara. Ada adik saya, itu ada adik saya juga ini. Dan suami
anaknya dan keponakan istri saya yang baru saja menyelesaikan masternya di STTBI. Kalau kita khotbah di hadapan keluarga susah loh. Setuju nggak? Kenapa? Ibu Nancy ada yang tahu kenapa? Kartu terbuka semua. Nggak bisa kita bohong-bohong. Nah, untuk hal satu ini saja. Soal perpuluhan ya, Maleakhi 3 ayat 10. Berapa persen saya kasih Tuhan? Berapa? 90. Benar. Dan firman itu benar. Test me on this. Test me on this. Uji. Dan pertamanya saya uji 10. Kasihkan. Orang kalau nguji-nguji ya, taruh invest gitu ya, ternyata menguntungkan. Dikurangin atau dilebihkan? Lebih. Sampai akhirnya 90%. Dan hari ini, ya, abundant life, itu saya rasakan. Cukup. Oleh sebab itu dosa. Kalau ada yang bilang, Yesus, aduh, ini sini, mudah-mudahan nggak ada yang di gereja ini ya. Orang yang ratusan DM, bilangnya begitu melulu. Terus orang kalau susah, bahasanya nggak jelas. Betul nggak? Coba orang kalau pinjam uang ke Anda, jelas nggak? Nggak jelas. Pak, saya bukan saya, ya namanya kadang kayak saya dengerin aja gitu. Terus ya Pak, ya lalu ya Pak, kadang sometimes kerusin. Nah ini yang jelas, pinjam duit Pak. Terus kita bilang, oh berapa? Masuk. Ya. Jadi orang dalam keadaan kekurangan. Kenapa sih? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kurang aja terus. Masa saya harus percaya dengan orang yang seperti itu daripada compare nih dengan Yesus? Halo, orang banyak seringkali mengatasnamakan, segala sesuatu susah, masalah, persoalan. Anda baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Kejadian katakan bukan yang pertama kelaparan itu, bahkan hebat. Betul? Muncul Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya karena ia sangat diberkati oleh Tuhan. Lagi kelaparan, lagi masa kesukaran hebat. Tapi Ishak diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau Anda baca itu Kejadian pasal yang ke-26 ayat 13, dan orang itu. Coba kita tampilkan Jesus tuh. Dan orang itu, ya. Kenapa orang itu? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, Ishak. Beritahu saya kalau itu udah 12, Ishak. Begitu masuk ayat 13, when he was blessed, Alkitab bilang apa? And that man, halo, and that man, you know why? Karena berkat itu, not only for Isaac, but to all of us, untuk kita. Ganti aja kata orang itu menjadi nama kita. Dan Yohan Lumoina menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, ditutup langsung, dihilangkan itu. Udah mau menjadi sangat kaya itu. Hilang itu ayat. Hilang itu ayat. Ditampilkan lagi, hilang itu ayat. Tolong, sehingga ia menjadi apa? Jangan baca begitu. Sangat kaya. Dulu saya banyak kekurangan. Miskin, susah, gak punya apa-apa. Benar. Banyak orang hina, biasalah. Kalau kita nggak punya apa-apa, tempatnya Bu, Pak, di belakang. Penghinaan demi penghinaan. Even in church. Oleh sebab itu penghukuman dimulai dari rumah Tuhan. Even in church. Benar. Oh, kalau nyanyi, ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu. Dompetnya mana ya? Ku berikan hatiku dan jiwaku. Dompetnya mana?
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. When talking about money, orang tuh berubah total, berubah. Oleh sebab itu Yesus bilang bahwa dia datang untuk memberikan hidup. Amin, saudara. So I want to ask you something. Are you blessed or not? Halo? Blessed or not? Hari ini 2 anak saya ada di sedang study S3 sudah. Bahkan yang unpredictable, mereka dua-duanya ambil teologi ya, bayangkan. Yang sulung itu S1-nya di IT, S2-nya ambil di tiba-tiba Master of Theology. Dan dia selesaikan begitu cepat. Dan dia mendapatkan summa cum laude. Yang kedua, saudara, ya, S1-nya di Indonesia dan di Prancis, Paris. Dia juga ambil bisnis. Dan dia lulus dengan cum laude. Dia masuk S2 di Indonesia. Dia juga lulus cum laude. Saya bilang sama dia, coba kau masuk School of Business, Harvard. Dia dapat juga summa cum laude. Dan begitu mau lagi di rumah, saya bilang, Dek, masuk S3, Dek. Hah? Hah? Pak, udahlah Pak. Ngapain lagi? Enggak, Dek. Ada enggak keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan? So you mean aku harus ambil doktor untuk teologi ya? Kalau memang kau mau. Dan dia dites, dia masuk lagi. Bagi saya, that is abundant life. Benar. Benar, I'm telling you the truth. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati saya. Saya harus meninggalkan satu legacy. Saya harus meninggalkan satu warisan. Udahlah, stop talking about money. Harus ada sesuatu gitu yang menyenangkanmu, senangkanmu. Dan ketika 2 anak saya sekarang berbarengan untuk ambil teologi di S3, aduh hati saya, Tuhan, that's pleasing you God, menyenangkan hati Tuhan. Apa sih tujuan hidup saudara? Coba, kalau saya tanya Anda, pasti jawabnya muter-muter. Gitu. Sebetulnya tujuan hidup kita simple, menyenangkan hati Tuhan. Itu. Kerja Pak, ya a part being that. Gitu. Terus menikah, ya salah satu. Tapi the subject, the main, menyenangkan hati Tuhan. Anda bekerja, Anda harus menyenangkan hati Tuhan. Anda ada di dunia marketplace, you have to please God. Harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau enggak buat apa dong? What for and for what? Kita diciptakan, bahkan dipilih sedemikian rupa menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kalau yang cuma cari uang, biasalah, orang dunia juga cari uang. Punya aktivitas, biasalah, orang dunia lebih hebat aktivitasnya dari kita. Halo, kita harus hebat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau we do it, saya yakin dan percaya, hidupmu beres, abundant life. Amin. Oke, satu ayat buat kita semua. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang berkelimpahan itu. Berkelimpahan not only talking about money, tapi juga damai, sejahtera. Amin, saudara. Di rumah tuh damai aja gitu. Apa? Damai. Bangun tidur, saya bangun, hal yang saya lakukan adalah langsung berhadapan dengan Tuhan. Saya takut sekarang. Udah di kepala 6. Saya suka, maksud saya, I have to please him. Jadi begitu bangun, saya langsung, ya, menyenangkanmu
senangkanmu. Bahagia nggak saudara? Begitu Anda bangun tiba-tiba masih hidup. Halo, saya dengar opung ya, kemarin udah ting, ya kan, tung tung tung, bangkit lagi. Kemarin 3 hari yang lalu teman saya masih muda, seorang atlet, brother, sepedahannya keren, tenis, ya kan, waduh, udah dah, badan atletis banget, saya sih nggak ada apa-apa, liwat, nggak ada sakit, cuman joggingnya jogging kecil, cuman jalan, tertaman, udah, tiba-tiba jatuh, terus orang-orang sekitar teman-teman angkat dia, diangkat, baru mau dibawa ke rumah sakit, meninggal di situ. Coba look at you hari ini, bukankah kita masih menjadi orang-orang yang hidup dan penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Jadi kalau saya bangun, saya langsung lihat siapa? Yesus, ngomong dulu sama Yesus, kira-kira 10 menit, 15 menit, masa sih kita nggak bisa. Jadi kalau nonsen kalau kita bilang hidup kita tidak diberkati kalau kita tidak punya hubungan yang hebat dengan Tuhan. Bayangkan bangun langsung bilang, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hidup, untuk nafas, kesehatan. Saya dari umur 0 tahun sampai hari ini belum pernah dirawat di rumah sakit. Belum pernah digotong ke rumah sakit. Alasannya apa? Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Haleluya, kau baik Yesus, baik, sangat baik, 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 baik kau Tuhan. Kau yang memberkati aku Tuhan untuk selama-lamanya. Keluargaku dibela Tuhan, haleluya. Jangan cuma haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terus gini, God, thank you for today. Amin ya Tuhan ya, amin. Mau jalan nih, haleluya Tuhan. Amin. Tuhan bilang, kurang ajar lo ya. Mau dikasih hidup bagus, cuman 2 menit, haleluya, haleluya. Terus Anda bilang, yang penting kan udah Tuhan. Saya kalau anak saya itu datang kepada saya, dia punya waktu buat Tuhan, punya waktu buat saya. Waduh, saya senangnya setengah mati. Anak saya itu dua-duanya pandai untuk menyenangkan hati saya. Yang sulung biar udah besar, dia liatin saya, Papa, kakinya nggak usah diangkat juga udah papa gitu loh. Dia pakai papa. Terus tiba-tiba dia duduk di pangkuan saya. Aduh, berat badannya. Tapi saya senang. Saya nggak berpikir patah, aduh. Dia duduk, dia peluk saya. I love you, Daddy. Saya jawab, I love you more. Terus dia bilang, Daddy, sama kayak yang tadi tuh mau pinjam duit. iPhone kan ada keluar baru, Dad. Saya udah tahu tuh maksudnya. Dan saya tahu saya mulai masuk dalam perangkapnya. Tapi nggak membuat saya tuh jadi sakit hati. Malah saya senang. Terus kayak orang bodoh. Oh iya? Padahal dalam hati doa, darah Yesus. Darah Yesus. Terus harganya bisa dicucil, Dad. Tapi kan harganya sama ya? Iya. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 sampai 36 bulan. Saya bilang, ada nggak yang seumur hidup? Nggak ada. Terus, kita makan itu ya, Japanese. Terus kita ke toko handphone ya, Dad. Saya jawab apa? Dasar, terkutuk, setan. Enggak. Betul nggak? Apa yang saya bilang? Oke. Sampai di toko handphone, aduh. Saya kan orangnya norak, gaptek. Saya nggak tahu bahwa iPhone tuh harganya ada yang 25 juta. Saya pikir 2,5 juta gitu. Emang orang norak. Miskinnya kelamaan, saudara. Jadi norak. Begitu saya lihat
Saya pikir 2,5 loh. Karena nggak pakai kacamata. Ternyata ada nolnya yang saya nggak lihat. Begitu saya lihat, 2,5 ya. Dalam hati saya, ini dicicil 36 kalinya. Waduh, dunia perekonomian membaik ini. Terus, Dad salah, 25 Dad. Waduh, tanggung. Karena itu karyawan bilang, jadi ya Pak? Jadi, waduh jadi. Terus saya bilang, nggak ada warna yang lain ya. Maksud saya kalau ada warna yang kayak begini saya batalin, ada nggak warna ini? Terus anak saya bilang, aku suka warna ini. Terus saya jawab, oke. Istri saya colek biasa. Ini duitnya nggak? Saya bilang, anak kita yang minta. Gengsi. Dia tahu kita adalah hamba Tuhan, pendeta yang diberkati. I'm telling you the truth. Dia bilang, Dad, are you sure? Sure. Walaupun agak batuk-batuk. Apalagi Tuhan kita yang penuh dengan kesempurnaan. If you ask something, Yesus bilang, mintalah. Ya. Ask, apa sih? Something? Anything. Anything that you want, that you desire. Bukankah itu artinya hidup dalam kelimpahan? Ayo lihat Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Saya tutup ya. Maksudnya tutup supaya Anda nggak tidur gitu loh ya. Lukas 19 ayat yang ke-8. Ini style of giving. Anda mau diberkati? Anda mau hidup berkelimpahan? Ya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Ada yang berani nggak yang kayak begini? Halo? Kalau Zakius waktu itu punya 1.000 onta, ya, 500 dia kasih Tuhan. Dan sekiranya ada sesuatu yang dia peras dari siapapun juga, dia akan ikuti firman. Perjanjian lama bilang kalau orang salah 4 kali lipat. Bayar. Dia bayar. Yesus nggak minta. Ini nih satu pemberian yang sempurna. Halo. Padahal kita tahu bahwa Zakius itu seorang apa? Coba lihat ayat 2. Ya. He was a very rich man. Dia adalah seorang apa? Kaya. Coba lihat. Di situ ada seorang bernama Zakius dan kepala pemungut cukai. Kalau hari ini mungkin dirjen pajak gitu. Ya. Dan ia seorang yang kaya. Kalau Alkitab bilang he was rich man, a very rich man, pasti benar. Kalau komik-komik belum tentu benar. Tapi kalau the Bible told you so, itu pasti benar. Amin. Nah orang yang seperti dia aja, kasihnya 50%. Dan sisanya 50% dia bilang, kalau ada orang yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Waduh, miskin dong Zakius. Amin saudara. Dia dapat apa? Dia dapat ayat 9 dan 10. Coba, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi apa saudara? Salvation. Anda pilih mana? Keselamatan atau yang lain? Keselamatan. Amin. Today there is salvation at this house. Apalagi di situ kita bisa lihat bahwa kita yang mengerjakan, seluruh keluarga kita diselamatkan. Artinya Anda beribadah di sini, Anda pilih untuk beribadah, keluargamu yang belum kenal Yesus akan dijangkau oleh Tuhan. Keren. Jadi rajin-rajin aja. Ada panino, nggak ada panino. Yang penting ada Mas Kris. Mas Kristus gitu kan. Ada banyak orang udah sampai di depan. Panino mana? Amin. Aduh. Ya, aduh. Masuk aja. Untuk Yesus kok. Untuk Tuhan. Kenapa demikian? Hidup kita masing-masing, Bos. Betul nggak? Nanti di luar nih penderitaan, sengsara, masalah, persoalan masing-masing. Ada yang belum bayar rumah 2 tahun lagi, betul nggak? Ada yang suaminya baru
di fire, ada mungkin penyakit, ada mungkin anak, mungkin orang tua, hidup masing-masing. Tapi kumpul lagi di hari Minggu kita lihat wajah-wajah pemenang. Kenapa? Because we are the followers of Jesus. Itu. Saya tadi ditanya sama brother, berapa tahun melayani? 45 tahun. Itu harga yang saya bayar. Saya belum pernah tidak ke gereja. Walaupun kadang sampai di Belanda, Belanda atau Prancis waktu itu, Paris, Belanda. Begitu sampai, di jam 3 sore. Anak saya udah perjalanan panjang, langsung masuk hotel, hari Minggu. Begitu sampai, terus Roh Tuhan bilang sama saya, ibadah, biarpun jemaat enggak lihat kau, tapi aku lihat kau. Saya bilang, iya, sabar dong Tuhan. Tuhan bilang, suruh istri dan anak-anakmu. Oke, bos. Kadang-kadang kita suka nggak enak dengan anak-anak kita. Lagi udah dewasa begitu. Tuhan bilang, mumpung dia belum nikah, dia ada di tanganmu. Oke, bos. Padahal baru aja ada yang udah gitu. 2 anak saya. Terus saya bilang, bangun. Apa sih, Pak? Bangun. Apa sih, Pak? Bangun. Hari apa ini? Lupa. Hari sampai lupa dia. Ya, terus saya bilang hari Minggu. Terus maksud Papa apa? Ibadah. Aduh Papa udah deh Pak, aduh ampun. Kita tahu Papa hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Cuman ini di Belanda Pak, capek. Udah 16 jam Pak berjalan. Gitu. Daripada dia kenapa-napa, saya bilang bangun, cari gereja. Papa, aku nggak tahu gereja di sini, gereja Indonesia. Enggak, yang mau bahasa Belanda kayak Zimbabwe cari. Benar? Akhirnya kita dapat, walaupun ya masuk gereja itu, untuk hal geen scheißen wollen. Wie gaan nog wel sini? Anak saya, amin, 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 amin. Menyenangkanmu itu yang penting. Itu yang penting. Mau gereja apa kek? Yang penting ini kita datang. Selesai, baru lo mau tidur, nggak mau bangun lagi terserah. Gitu. Ayo, banyak kita orang Kristen suka nggak tahu diri. Sorry to say. Kita anggap Tuhan bisa kompromi. Dengar baik. Aku akan membedakan orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Dia bilang itu, pegang aja itu. Jadi waktu COVID-19, seluruh keluarga kena COVID. Saya bilang sama keluarga saya, jangan pernah di depan saya, di belakang saya. Saya akan bertanggung jawab untuk keluarga saya. Kita lolos dari COVID, semuanya kena. Tapi kita melewati itu dengan baik. You know why? Karena ibadah itu mengandung janji. Amin. Bukan hanya untuk kehidupan hari ini, tapi juga kehidupan akan datang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, baca sekali lagi. Coba tayangkan lagi. Lukas 19 ayat 8. Baca sama-sama. Ini gaya Zakius. Ya. Oleh sebab itu dia berkelimpahan. Dia dapat 2 hal kok. Apa? Dia dapat yang pertama adalah keselamatan. Amin, saudara. Meskipun dia memiliki 2 kendala. Yang pertama adalah badannya kecil, pendek, dan yang kedua dia adalah orang Yahudi, tapi dia menjadi pemungut cukai, dia ambil itu, dia kutip pajak, dan dia berikan kepada orang Romawi. Itu dia dibenci. Lihat, bukankah saya dan Anda juga seperti itu? Kadang kita mengalami 2 kendala dari internal dan eksternal. Tapi Tuhan bela dia. Lihat, ayat 9 dulu, coba. Ayat 9 Alkitab bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Keselamatan. Yang kedua, karena orang ini pun anak Abraham. Why? Abraham. Kenapa Tuhan katakan Abraham? Jawabannya sederhana. Karena Abraham adalah bapa orang percaya dan orang yang diberkati. Seluruh bumi diberkati. Betul? Keturunanmu diberkati. Because of you, Abraham. Amin, saudara. Jadi Yesus sebut nama Abraham. Amin. Karena kalau kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, itu semuanya berkat. Siapa yang memberkati engkau, ku berkati. Siapa yang mengutuk engkau, ku kutuk. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi diberkati.
Jadi Yesus singgung itu. Amin, saudara. Ya. Jadi dua hal. Yang pertama selamat, surga. Yang kedua diberkati di muka bumi. Halo. Amin. Yang tadi tuh, Oma, tuh, ya kan? Padahal usia udah 80 atau 90 ya. Ya? 89. Saya punya teman, punya ibu juga begitu, 89. Sama-sama baru saya 2 hari yang lalu pergi ke Manado, masih bagaga, 89. Begitu sampai di Manado semua temannya udah meninggal. Dia bilang, mana ini? Udah mati, ini mati. Terus mana lagi kita petemang? Ada satu di di Tompaso, satu orang lebih hebat dari dia, 96. Dia 89, dia 96. Dari jauh udah lihat itu muka langsung, hai, 96. Kita kadang-kadang 52 udah pecah pembuluh darah sudah. 49 udah tangan kapal-kapal. Tapi dia 96. Apa yang dia tidak tinggalkan? Ibadah. Halo, ibadah. Ini ibu kalau buat ibadah, orang belum nyanyi dia udah nyanyi. Padahal pemimpin pujian belum nyanyi dia. Sampai anaknya bilang, "Ma, belum." Biar toh. Biar. Mau bergoyang, biar. Kadang-kadang kita kalau ibadah, sorry to say, ya. Tadi have a class, pujian penyembahan. Tapi kadang-kadang kita cuma, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Udah hell are we, takkan pernah berubah. Hatinya, hatiku percaya. Terus, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati-hati kalau Yesus datang kali yang kedua yang diangkat alis kita. Kita ketinggalan. Harusnya kan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Coba lihat kalau dansa-dansa atau after party. Waduh, saya kalau datang kemarin di Mulia after party, belum juga ada musik tuh. Pegang-pegang wine tuh. Saya kadang-kadang, ampun deh. Begitu di gereja hari Minggu, ya ampun Tuhan. Na. Persis kayak lagu Unyil. Na. Kita suka merendahkan. Tanganku, sebetulnya kalau yang the real gitu, tanganku ku angkat padamu, terus mensyukuri rahmat yang kau beri. Terus apa? Kakiku, biar Tuhan lihat, kan dia nonton. Kakiku melompat bagimu. Yang udah tua-tua ya jangan terlalu tinggi. Patah juga saudara. Tempurung patah gini, melompat bagimu. Udah cukup. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itu dari diabetes. Namanya asam urat hilang semua. Amin, saudara. Tapi kalau ini, tanganku ku angkat padamu. Waduh. Malaikat bilang, awas, hari ini juga lewat nih. Lihat, bagaimana Zakius dapat. Yang pertama dia dapat surga, yang kedua diberkati di muka bumi. Rumah ada, rumah ada. Saya dulu minta rumah, Tuhan, saya minta rumah, Tuhan. Mama saya bilang, minta sama Tuhan. Tapi saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya uang. Minta sama Tuhan. Tapi kamu tapi melulu, minta sama Tuhan. Tiap malam 4 jam 15 menit, 4 jam 15 menit. Kenapa harus 4 jam? Karena rumahnya mahal. Kalau cuma 1.300.000 ya udah cukup 1,5 menit. Amin. Tapi karena rumahnya mahal, saya minta di Kelapa Gading. Saya minta 5 kamar, nggak apa-apa kan kalau minta sama Tuhan spesifik.
Amin saudara. Spesifik. Soal dikasih nggak dikasih pasti dikasih. Halo. Soal dikasih atau tidak dikasih pasti dikasih. Itu iman orang percaya. Saya bilang, wah ada pujian 2 jam gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Harus dipuji dulu sampai tinggi. Haleluya, haleluya. Baru masuk. Tuhan tolong rumahku. 5 kamar Tuhan. 1 buat aku dan istriku. 2 yang lain buat 2 anakku jadi 3 Tuhan. Yang 1 buat ibuku karena aku mengasihi ibuku sangat jadi 4. 1 lagi aku sering keluar negeri, keluar daerah. Hamba-hamba Tuhan boleh menginap di sini Tuhan. Dijawab sama malaikat, oke. Siap. Waktunya biar waktu dia. Dapat gak? Dapat. Tiba-tiba saya lagi di satu mall, lantai 2 ada gereja. Begitu saya mau naik ada orang yang bagi-bagi brosur. Terus dia kasih sama saya, Pak, ya terima aja. Apa aja juga terima aja. Masukin ke jas, khotbah. Selesai khotbah, jasnya saya gantung lagi. 10 hari kemudian saya pakai lagi tuh jas. Bunyi. Apa ini? Begitu lihat itu brosur. Saya baca. Rumah 5 kamar, Kelapa Gading. Ini dia nih, hampir itu kantor pemasaran. Pak, di sini akan ada rumah? Iya. Kapan selesainya Pak? 2 tahun lagi. Rumahnya yang mana Pak? Itu, Bapak lihat nggak? Ternyata hamparan tanahnya. Rumahnya di mana? Itu. Abraham kan juga begitu. To the land that I will show you. Sudah diperlihatkan? Saya ikut aja. Oh iya, itu. Dia ada di mana, Pak? Di atas mall. Oh. Mall apa nanti? Mall of Indonesia. Oh iya. Lantai yang keberapa tuh, Pak? 6, mau ke 7. Di mana itu, Pak? Itu tuh, kurang lebih itu. Terus kita harus ikut dengan pandangan roh. Pak, saya bookingnya nomor 7. Kan belum jadi. Langsung nomor 7. Angkat Tuhan. Kenapa saya pilih angkat Tuhan? Biar dia yang bayar. Amin, saudara. Saya bilang, oke. Terus dia bilang, kalau Bapak taruh 500.000 di sini, Bapak adalah calon yang empunya rumah ini. Dasar pendeta bodoh, goblok, main taruh aja 500.000. Tak, jalan sama istri. Hebat ya Tuhan. Luar biasa tuh. 500.000 dapat 5 kamar Kelapa Gading. Pak, bulan depan tanggal 1 Bapak harus ke sini. Kenapa? Bapak harus selesaikan 19.500.000. Ini yang enggak enak nih. 19 juta setengah. Saya mau ngomong sama tuh Bapak, begitu lu dapat gopek dari gua, kenapa lu baru ngomong 19,5? Istri saya injek kaki saya, lu sih belagu. Nanya dong, nanya. Saya bilang kalau iman gak usah tanya-tanya mah, biar Tuhan yang bayar. Sampai di mobil bingung. Lihat jadwal, lihat jadwal. Jarang-jarang Pak jadwal. Berapa tuh? Kalau hitung dengan dagingnya, gopek. 300, proyek thank you, banyak. Udah gini aja deh mah. Setiap pelayanan dimanapun dari Tuhan terima. Mau bintang 5 sampai di bawah jembatan terima. Gue yang lakukan untuk 19,5 juta. Dapat itu 19,5 juta. Tanggal 1 kita berdua, layaknya pemenang. Mana itu kasih? Mana? Iya Pak ada di dalam. Ya, coba saya mau main. Kita kan kalau banyak duit ya, suka sombong juga. Bahasa juga nggak jelas. Bapak mau ngapain? Ini mau bayar. Bayar berapa? Ini 19 juta. Datang dia ketik. Terus beresin. Begitu selesai kan 20 juta kan. Terus dia bilang, oke Pak. Kalau begitu Bapak sudah selesai, tanda tangan. Cuk, beres, selesai. Dia bilang, tiap tanggal 1 Bapak akan menjadi calon pemilik rumah ini dan Bapak harus selesaikan pembayaran tiap bulan tanggal 1 33 juta. Saya pegangan meja loh. Memang rumahnya berapa? Terus orang tanya gitu. Memang Bapak nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Bukankah Yesus begitu kepada murid-murid? Marilah kita ke seberang. Betul. Apakah dia kasih tahu bahwa nanti ada badai? Pokoknya sampai ke seberang. Begitu dibilang 33 dalam hati, 20 juta ya gue setengah mati. Bagaimana 33?
Terus dia bilang gini, Bapak harus selesaikan karena 5 tahun, kali 60 kali. Saya bilang, oh Yesus. Mau mundur, uang hilang 20 juta. Istri saya, pakai otak Pak, pakai otak. Saya bilang, udah mah gue udah pakai, cuman gue gak sangka. Keluar, naik mobil lagi. Dalam nama Yesus. Tuhan, I promise you, I will serve you. I will live without any sins. Aku akan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kena emosi, hitung 33. Kalau istri udah, anak kadang-kadang pancing. 3 bulan 33 sampai 5 tahun selesai. Begitu yang terakhir itu saudara, saya bawa uang kontan 33 juta. Ternyata kasirnya tetap sama tuh Enci. Udah mulai keputihan rambutnya. Terus saya bilang, Pak Johan, iya Ci. Pak Johan ini ternyata cicilan terakhir. Idi lunas. Oh yang bener Ci, iya. Terus ya tanda tangan. Pak Johan, ini ada proyek baru. Nggak mau. Gue ada patah-patah, nggak mau. Udah. Dan hari ini saya tinggal itu di atas Mall of Indonesia. Lihat kasih Tuhan. Jadi kalau Anda ingin berhadap-hadapan dengan Tuhan, hal yang pertama, Zakius di situ dikatakan Tuhan. Lalu Zakius berdiri di hadapan Tuhan. Dan Alkitab bilang, Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan. So, kalau Anda mau memberi segala sesuatu, alamatkan kepada Tuhan. Jangan yang lain. Halo. Sekarang kan zaman multimedia bahas itu tadi perpuluhan, ya kan? Beginilah, begonolah, begenelah. Nah, nggak usah pusing sama komentar mereka. Yang hidup kita, yang terima berkat kita. Siapa dia? Baru 10% aja dibahas. Aneh. Kalau soal duit ya dibahas 10%. Tadi kan dibilang, kita kan dapat 90. Dan itu adalah hukum untuk melindungi kita. Kalau saya dan Anda dapat hukum, firman Tuhan, itu untuk melindungi kita. For our own good. Untuk kebaikan kita. Ya, saya tutup firman Tuhan. Ya, ini satu dulu. Kami baru pulang dari Manado. Di Kawangkoan, itu ada kacang-kacang, makanan, minum, makan. Begitu selesai, istri saya lari ke kasir. Kita bilang kita hamba Tuhan, kita tahu diri juga jangan pengusaha bayar terus, kita juga harus bayar dong. Kan Yesus di dalam kita khotbah tentang Yesus, kita nggak bayar-bayar. Kita orang yang munafik, betul nggak? Ternyata waktu bayar, banyak yang makan, saudara. Tapi istri saya udah depan kasir. Terus dia bilang, Mas Eva, jadi bagaimana? Laksanakanlah tugasmu dengan baik. Ya. Bayar, terus tiba-tiba ditulis saja dengan tangan. Ini Bu, kena 10%. Biasanya kan ada bon yang ada bolong-bolong gitu, pajak 10%, 11%. Ini enggak, dia pakai tulisan tangan. Istri saya bilang, ini apa sih kok harus ada 10%? Enggak Bu, ini peraturan Jo. Terus istri saya bilang, yang resminya enggak ada. Bayar Jo. Nen bayar, kasih kembali pulang dong itu makanan. Kan makanan udah di dalam bos. Orang-orang Manado pada makan semua kan. Terus istri saya bilang, itu kelebihan berapa? 78.000? Hah? Bayar. Karena itu pajak. Masa kita nggak mau bayar sama Tuhan? Karena Tuhan begitu baik sama kita. Udahlah, kita bisa nikmati itu 90%. Saya dapat rumah, saya dapat mobil, saya dapat kesehatan, saya dapat keselamatan. Kecil itu 10%. Kecil, sangat kecil. Nanti kita lihat tingkap-tingkap langit terbuka. Nah kalau tingkat langit terbuka apa yang dikirim? Berkat. Anda tahu jaraknya surga dengan bumi? Kenceng itu, berkatnya kenceng. Nanti kena hantem kepala, waduh, pak, kenceng itu. Anda bisa bayangkan berkat Tuhan kepada kita. Saya tutup firman Tuhan. Hidup saya dan Anda harus berkelimpahan.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang mengasihi kita. Ini bukan bicara talk about material saja, tapi bicara tentang segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, tunduk kepala kita berdoa. Puluhan tahun kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat pertolongan, pembelaan, bahkan pimpinan penyertaan Tuhan kuat dalam hidup kami. Jadi kalau hari ini kami bisa memberikan 1/10 dari apa yang kau punya, dan kami bisa menikmati 90%. Seharusnya kami yang harus bersyukur. Karena berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, pembukaan jalan dari Tuhan, yang memberikan Tuhan juga. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu, khususnya pemberian, entah waktu, entah pikiran, entah perkataan, bahkan materi kami, biar kami berikan kepada Tuhan. Tidak ada sakit hati sama sekali. Karena Engkau yang memberi segala sesuatu kepada kami. Terima kasih untuk hidup yang dilimpahi oleh berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, pengampunan, kebersamaan, mau menerima kesalahan orang lain. Itu juga berkat dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keluarga rumah tangga mereka. Kau berkati studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Kau berkati keuangan finansial, pelayanan gereja mereka. Kau berkati. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom. Bapak Ibu diberkati. Luar biasa, terima kasih untuk Bapak Pendeta Johan Lumendong dan Ibu Sri yang sudah memberikan waktunya untuk melayani kita di sini. Luar biasa ya, kembali lagi kalau ditanya Anda diberkati, hidup Anda berkelimpahan, sekarang we have to say it with the confidence. Yes, we have the God who give abundant life. Amin. Jadi abundant life itu adalah artinya keselamatan dan berkat di muka bumi. Amin. Kita aminin firman-Nya ya, luar biasa. Mulai sekarang latihan. Latihan beribadah. Latihan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Latihan beri perpuluhan. Karena nanti kalau udah berkatnya gede, perpuluhannya tuh luar biasa loh. Ya enggak? Kalau masih 100.000 sih oke-oke aja ya kasih perpuluhan ya. Nanti kalau udah MM-an gimana? Kalau nggak latihan dari sekarang gimana dong? Yuk kita latihan beribadah karena itu berguna untuk sekarang sampai hari yang akan datang. Terima kasih Pak Lumendang and Pendeta Johan Lumendang dan Ibu Sri. Juga kita mendapatkan tamu, teman-teman sepelayanan kita, pendeta dari Bali. Terima kasih Pendeta Julianus Tomedo yang sudah datang untuk visit kita, juga dari Perapat, halak kita Amang, ayo. Pendeta Anggiat Simanjuntak, kita pernah visit ya, KKR kira-kira berapa lama yang lalu? Oke, we will come back after this pandemic. Kita masukkan Frans ke dalam misi kita. Untuk kita datang kembali di dalam pelayanan di Parapat. Oke, kita juga mengucapkan ulang tahun untuk youth leader nih, siapa nih? Frans. Selamat ulang tahun bro, ulang tahun, semoga benar-benar kita mempunyai satu youth leader yang benar-benar diurapi. Biarlah hambanya itu terus urapan turun untuk our brother Frans. Selamat ulang tahun bro. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita masuk ke dalam doa berkat, doa penutup. Mari kita berdoa.
Thank you Lord, terima kasih Tuhan, you are so good. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian kami, doa persembahan kami, bahkan firman itu Tuhan. You reveal all the words Tuhan. Kami percaya kok Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah kami. Karena kami mengalami kepenuhan itu. Kami mengalami sukacita itu. Kami mengalami kesegaran itu Tuhan. We give a glory to you Jesus. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kalau kembali lagi Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Biarlah tema di bulan ini Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Juga untuk jemaat yang sedang online Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Kami akan selalu dengan yakin dan percaya menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, khusus untuk jemaat mungkin yang sedang dalam sakit penyakit, atau di dalam kekurangan, atau di dalam kesesakan Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah tertidur Tuhan. Engkau selalu bekerja sekarang sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengatakan pada firman-Mu dikatakan bahwa Engkau memberikan urapan Tuhan. Engkau memberikan urapan Tuhan. Bahkan memberikan kemenangan untuk orang-orang yang diurapi. Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan-Mu. Thank you Jesus. Kiranya Engkau terus Tuhan berkati pendeta Johan Lumendong dan Ibu Sri juga untuk kedua putrinya Tuhan. Luar biasa kami melihat Tuhan. Bagaimana contoh anak-anak Tuhan yang gagah perkasa. Anak cucunya diberkati di bumi. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pendeta Anggiat Simanjuntak Tuhan. Berkati pelayanannya di Perapat Tuhan. Kami percaya Tuhan roh hikmat itu turun Tuhan. Bahkan there is a power Tuhan. Untuk seluruh penduduk, untuk seluruh pulau Perapat ini Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan pendeta Julianus di Bali Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan apapun itu Tuhan. Segala belenggu-belenggu yang ada di Bali Tuhan. Kami percaya dengan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus Tuhan. Itu dapat mengalahkan semua akan roh-roh adat atau apapun itu Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau we are in the body of Christ Tuhan. Ini rumah-Mu Tuhan, ini milik-Mu Tuhan. Biarlah kami semua datang as a body of Christ Tuhan. Bersatu Tuhan di dalam kerukunan. Karena kami tahu saat kami mengalami kerukunan in the body of Christ. Berkat itu akan turun selama-lamanya. Hamba berdoa khusus untuk our brother Franz Tuhan. In Jesus mighty name. Dengan tahun yang baru lagi Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa roh Tuhan yang menyala-nyala Tuhan. Berikan dia urapan untuk anak-anak muda Tuhan. Berikan dia juga roh hikmat dan pribadi karisma Kristus. Untuk dia melayani semua misi-misi kami untuk GBI Kenisa ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Khusus juga untuk studinya Tuhan. Ya Tuhan ada roh kepintaran Tuhan. Bahkan roh keterampilan. Roh takut akan Tuhan itu turun untuk Franz Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Mari jemaat berdiri, kita akan mengambil doa berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan roh takut akan Tuhan menyertai kita semua. Roh hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita semua. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi Dia pujian, hormat dan kemuliaan. Kita semua yang menerima berkat katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen, amen, amen.
Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.